Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Okay, I hope all of you are fine. Okay, for today we will discuss about suggest and offer. Oke, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui apa itu suggest and offer? Jika belum, maka simaklah video pembelajaran ini sampai tuntas ya. Dan perhatikan penjelasannya dengan baik. Baiklah, inilah penjelasannya. Suggestion and offer. Oke, ini dia penjelasan tentang suggesting and offering. Oke, di chapter yang pertama kita akan membahas beberapa bagian. Ada suggesting, ada subjunctives, kemudian ada offering items or service or help, and then the last modals to offer. Oke, yang pertama yaitu suggest. Kata suggest adalah sebuah kata kerja yang berarti saran, gagasan, atau tindakan yang diungkapkan atau disebutkan oleh seseorang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kalimat suggest. Jadi, suggest tadi adalah sebuah kata kerja yang berarti saran atau gagasan ya. Oke, ini adalah contoh beberapa kata yang mengandung kata saran dan gagasan. Mari kita baca sama-sama. I don't think. Saya tidak berpikir. Why don't we? Mengapa tidak kita? You might want to change. Kamu mungkin ingin mengubah. How do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang? It would be nice to. Itu akan bagus untuk. I think you should. Menurut saya, kamu sebaiknya. Let's. Ayo. I think. Saya pikir. Atau menurut saya. I suggest that. Saya menyarankan bahwa. How about? Bagaimana dengan? We could. Kita bisa. What about? Bagaimana dengan? Nah, ini tadi adalah contoh dari kalimat suggestion atau kalimat saran dan nasihat. Nah, dalam suggestion itu juga terdapat beberapa respon di mana respon tersebut bisa saja accepting suggestion atau menyetujui saran atau declining suggestion, menolak saran. Nah, sekarang kita akan membahas accepting suggestion atau menyetujui saran. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menyampaikan sebuah saran kepada seseorang dalam bahasa Inggris, maka kita tentunya juga harus tahu bagaimana cara accepting suggestion atau menerima saran yang benar. Berikut adalah contoh kalimat penting untuk menyetujui sebuah saran. Kalimatnya adalah, yes, let's go. Ya, ayo pergi. Let's, ayo. Okay, if you say so. Jika kamu berkata seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk declining suggestion atau menolak saran? Nah, sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari adalah memahami bagaimana cara menolak sebuah saran atau dikenal dengan declining suggestion. Dimanapun dalam kehidupan nyata, menolak sebuah saran memerlukan usaha dan sopan santun yang lebih. Nah, maka berikut ini adalah contoh declining suggestion yang paling sederhana dan lugas sebagai bahan edukasi dan pengetahuan dasar kita dalam menolak sebuah saran dalam bahasa Inggris. Nah, berikut ini adalah contohnya ya. No, thank you. Tidak, terima kasih. No, let's. Tidak, ayo. Sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Sorry, I think. Maaf, menurut saya. Nah, itu tadi adalah kalimat dari declining suggestion atau menolak saran. Nah, berikut ini ada sebuah contoh dialog. Listen
and repeat. Dengarkan dan ulangi. Kita baca sama-sama ya. Hi, Vani. Hi, Gio. What are you doing? I'm setting up a solar panel. Let me help you? Sure, thanks. No big deal. Anyway, did you make it yourself? Yes, I did. That's cool. Thanks, but I'm still in the learning process. It can only supply low electricity. Why don't you make more solar panels to supply electricity at your house? That's what I'm going to do, but it must be costly. I suggest you tell your parents or the local government about it. I believe they will support you. Good idea. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian memahami tentang dialog yang sudah kita baca sama-sama tadi, nah sekarang coba kalian jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Okay, the question number 1, what would you say to suggest? Number 2, what is the response to the suggestion? Number 3, which sentences in the previous dialogue are used to suggest? Number 4, how does the speaker respond to the suggestion? Nah, coba kalian jawab di buku tulis kalian masing-masing ya. Dan jawabannya tolong kirimkan di Google Classroom. Oke, untuk tugas kalian yang kedua, write short dialogues about giving suggestion based on the situation in the picture. Tugas kedua kalian adalah menulis sebuah dialog pendek tentang memberikan suggestion atau saran atau nasihat berdasarkan situasi yang ada di dalam gambar. Ini gambar pertama dan ini gambar yang kedua. Silakan kalian kumpulkan kedua tugas tadi ke dalam Google Classroom dan nanti akan saya nilai setelah kalian menyelesaikan tugas-tugas kalian. Okay, I think enough for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.